Di Cianjur, penyedia sewa iPhone mengaku permintaannya melonjak 2 kali lipat pada waktu Lebaran dibanding hari biasa. Sewanya lumayan mahal, sekitar 65 ribuan sampai jutaan rupiah tergantung. Menurut lu harus kasih shock terapi gak sih ke mereka? Gue mau bertanya nih. Lu dulu pertama kali kerja di Jakarta juga di SCBD kan? Iya. Di salah satu gedung paling prestisius. Iya, walaupun lanyarnya jelek gitu, tapi gue pakai dengan sangat Tapi lu kebanggaan. makan di mana tiap siang? Di Kansup. Kantin supir. Kantin supir. Iya kan? Jadi iya. Lalu sebelumnya juga beliau sempat bilang bahwa saham itu buat mainan orang kaya, itu judi. Repetitif gitu ya. As if. Selamat datang kembali di Unfiltered bersama gue Vincent dan Ogi sebagai pemain pengganti. Jadi kalau di Real Madrid ya, ada pemain pengganti itu namanya Brahim Diaz. Pengganti berikutnya adalah Arda Güler. Nah, lu tuh Arda Güler. Jadi ya, lapis berikutnya. Pemain yang benchnya yang paling belakang. Iya. Baris kedua. Iya. Tirta sudah pulang ke Aceh untuk berlebaran. Jadi ada super sub penggantinya gitu ya. Nah, edisi kali ini adalah edisi Lebaran gitu ya. Harusnya ini tayang di Lebaran hari kedua ya. Jadi buat teman-teman penonton Unfiltered yang nggak banyak ini gitu ya, selamat berlebaran, selamat berkumpul dengan keluarga. Mohon maaf lahir batin. Semoga punya waktu quality time lah sama keluarga ya. Nah, mumpung Lebaran nih, Gi, apa favorit momen lu kalau Lebaran? Kulineran sih. Kulineran. Iya. Oh, lu Bandung ya? Pulang ke Bandung ya? Oh. Kan mertua di Kopo. Soreang deket Soreang, enggak? Ya. Perjalanan menuju Soreang Cibede kan. Iya. Macetnya luar biasa. The least favorite part? Macet aja sih. Macet ya. Oh ya. Enggak, bukannya ini ketemu bocil-bocil yang rusakin barang, enggak. Ini bocil-bocil keluarga gua mah baik-baik. Enggak ada titisan dajal, enggak ada. Kan ada sih ya. Anak-anak titisan dajal. Ada yang suka soleh gitu kan. Diajarin sekolah juga bagus, tapi kelakuan kayak dajal gitu. Mau dijewer enggak enak sama orang tuanya. Iya, mau dikemplang juga anak orang. Iya. Tapi enggak. Kalau keluarga gue semua alhamdulillah baik-baik itu semua. Ngomong-ngomong soal Lebaran dan berkumpul soal keluarga, nih ada topik yang unik banget ya. Karena gue nggak tahu ini terjadi di negara-negara Islam lainnya yang merayakan Lebaran juga atau enggak gitu ya. Tapi momen kumpul bersama keluarga ini jadi momen dimana kita at least nggak mau kelihatan miskin. Ya, nggak mau kelihatan miskin dalam artian jangan sampai orang-orang atau saudara-saudara gue ketemu tuh gue dikasihani gitu ya. Nah, ini akhirnya melahirkan bisnis baru, Gi. Sewa iPhone sama lanyard BUMN. Nah, itu gimana? Ini cukup karena udah tua gue ya. Jadi gue gak relate. Enggak, bukan. Jadi lebih mengerti lah. Lebih mengerti justru karena kan orang terutama apa sih yang mau dibawa gitu kan. Kadang pulang selain pencapaian gitu kan ya. Itu kan sebetulnya kebutuhan mendasar ya. Nggak usah, ini kan cuma salah satu cara orang supaya bisa terlihat ada pencapaian sesuatu walaupun semu gitu kan. Jadi yang penting tampil lebih baik. Sama kayak orang mungkin sering posting pencapaian fitnessnya mungkin gitu kan, itu kan juga sebuah sesuatu yang tanpa kita sadari. Iya. atau nah, karena gue juga ngerasa dulu kan gue setiap kali rilis album apa kan, waktu masih ngeband gitu ya, atau manggung di tempat-tempat yang misalnya pencapaian tertentu gitu ya, ngebuka konser apa gitu kan, posting sebenarnya. Tapi kan itu real achievement. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, di Cianjur penyedia sewa iPhone mengaku permintaannya melonjak 2 kali lipat pada waktu Lebaran dibanding hari biasa. Sewanya lumayan mahal, sekitar 65 ribuan sampai jutaan rupiah tergantung peminjaman dan seri iPhone. Oh, kalau 3GS mungkin 65 ribu. Tergantung tipe. Yang SE lebih murah gitu ya. Tapi itu bagian dari ya ketika nggak ada sesuatu yang ingin bisa dibanggain kita nyari yang instan kan. Betul. Dan uniknya adalah ada orang-orang yang akhirnya memahami ada kebutuhan ini. Lu bayangin. Ya kan? Mau Lebaran nih, bro. Gue beli iPhone dulu deh, ya kan? Betul. Karena kan gue sewa-sewain. Hustle, man. Hustle, iya ya. Udah hustle culture, bro. Iya. Jadi menurutku bagus sih. Benar. Itu kayak jiwa entrepreneurship-nya mereka tahu nih kebutuhan gitu kan. Penyewaan mobil juga sama sebetulnya. Ada kebutuhan, kalau menyewa mobil mungkin lebih fungsional, ya kan. Tapi kan merek-mereknya. Benar. Tapi gue juga bisa memahami sih, karena kalau misalnya tak pakai
kalau bahasanya anak TikTok ya, pakai HP Android kentang itu nanti pas foto-foto lebarannya kurang. Iya. Agak berembun ya kan. Dikira tinggal di puncak padahal enggak gitu kan. Nah, ini yang kan berembun. Nah, ini gue bisa memahami gitu ya bahwa orang-orang yang tadi Ogi sempat bilang juga ya pengen kelihatan baik-baik saja. Tapi ini lu merasa apa ya? Lu sedikit mengasihani atau berempati nggak sih sama mereka sampai kok lu harus segitunya gitu? Enggak ya. Gue itu orang punya coping mekanisme masing-masing ya. Gitu kan. Ada yang memang actual achievement walaupun mungkin kayak ya itu kan personal ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu kan gue suka kayak apaan sih orang gitu kan. Sebel sendiri gitu. Hanya norak apa tapi lama enggak. Gue juga melakukan hal yang sama. Dikiranya actual achievement. Sekarang gue jadi lebih seneng orang apa adanya lah. Apa adanya. Gitu, Oke. Ya, nah ini nggak cuman iPhone ya, ini yang lebih gong lagi nih. Nah, ya ini yang menarik. Ini yang menarik nih. Jadi orang Indonesia nggak mau kelihatan miskin gitu ya. Jadi selain sewa iPhone, ini yang paling gong adalah sewa lanyard BUMN. Betul. Ini ada nih di Facebook ya. Open PO buat yang mau bukber ini terutama. Bukber nih bukan lebaran ya. Berarti tapi lebaran juga. Kan nggak mungkin ya lu kayak habis sholat Id terus pakai lanyard BUMN tuh agak aneh sih memang. Betul. Iya, atau sebenarnya bisa lu gantungin di rumah. Jadi ini sebenarnya lebih fit in momen-momen bukber gitu ya. Walaupun selalu pakai alasan gue naruh kunci apartemen gue di sini. Kan selalu ada alasan. Benar. Orang lu nggak? Gue naruh sini lu. Kenapa sih Suzon gitu? Tapi Iya. Sudahlah. Jadi open PO buat yang mau bukber tersedia BRI, BUMN, Pertamina, BCA. Oh, ada BCA juga. Itu ini masukin nanti ya itunya. Kurang riset kayaknya ya. Atau mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu. Udah dibeli mungkin. Tapi ini gini ya. Iya. Tapi ini gini ya. Maksudnya kayak kenapa lu relate nggak sih dengan fenomena anak-anak sekarang kayak bangga sekali pakai lanyard BUMN atau dulu zaman lu dulu pakai apa? Wah dulu itu di zaman gue karena gue udah tua ya. Iya. Pakai lanyard kerja aja udah pencapaian pak. Udah pencapaian pas bukber ya. Walaupun kita kemana-mana naik Metro Mini. Tahu Metro Mini? Bener. Jadi di zaman dulu kala ada. Sekarang udah gak ada Metro Mini. Udah gak ada pak. Kan dibunuh perlahan oleh Bapak Anies. Metro Mini dan gue tuh menyaksikan karena gue dulu waktu tinggal di Kalibata City. Anjir itu kelas menengah banget ya di zamannya itu. Naik 40 itu dari Pasar Minggu sampai Tanah Abang kan lewat kan gue turun di karena lu kantornya di SCBD kan turun di Polda itu menyaksikan sendiri yang tadinya penuh kemudian ada masih banyak keneknya gitu kan sampai akhirnya sepi keneknya hilang sampai akhirnya kita bayar langsung ke supir sampai akhirnya supir sama gue doang penumpangnya terus diturunin di Pancoran ya itu zaman itu ya kemudian dibunuh secara pelan-pelan kalau aku ngerasanya sih ya oleh Pak Anies lewat Transjakarta yang 9D. Tapi buat konsumen oke. Buat saya bagus. Sih ya buat Bapak Metro Mini punya Metro Mininya mungkin sekarang jadi driver Transjakarta juga. Nggak mungkin. Anyway, lanyard. Lanyard. Ya jadi kayak orang gue ngelihatnya orang silau gitu ya. Gini, gue tidak coba untuk undermining mereka yang kerja di BUMN ya. I think it's an achievement. Lu punya karir yang bagus dan juga mengabdi pada negeri gitu kan. Nah itu yang pengen sebenarnya ditunjukkan orang-orang yang pakai lanyard ini. Tapi menurut gue sampai kalau ada open PO lanyard ini kan berarti dia udah sizing nih marketnya, udah market sizing, dia tahu bakal laku gitu ya. Betul. Iya, makanya ini pencapaian gitu. Nah, tapi the next PNS. Ini yang pengen gue highlight juga gini, kayak lanyard terus misalnya kalau anak-anak zaman sekarang itu kerjanya di SCBD. Ya kan kerjanya di Kuningan, di Jakarta gitu ya. Menurut lu harus kasih shock terapi enggak sih ke mereka? Gue mau bertanya nih. Lu dulu pertama kali kerja di Jakarta juga di SCBD kan? Iya. Di salah satu gedung paling prestisius. Walaupun lanyardnya jelek gitu tapi gue pakai dengan sangat tapi lu makan di mana tiap siang? Di Kansup. Kantin supir. Iya kan? Jadi dan waktu itu kantornya ya tanpa menjelek-jelekan kantornya, tapi memang entry masuk di perusahaan apapun zaman dulu ya gitu. Itu memang mepet UMR. Itu enggak itu fakta aja sih. Gitu ya. Jadi ibaratnya kayak lu mau masuk BUMN, lu mau masuk manapun gitu ya, kecuali kayak tempat-tempat prestisius kayak ya mungkin kantor migas atau apa gitu ya yang memang salary startingnya itu langsung misalnya 1,5 atau 2 kali UMR pada waktu itu. Mau kerja di manapun ya tetap sama starting gajinya salary-nya tetap segitu. Tapi gitu aku ngerasa dulu itu dengan salary mepet UMR tapi
level of wealth-nya tuh welfare-nya ya. Oh. Gue ngerasa lebih oke sih. Iya benar sih. Jadi buying power-nya tuh lebih besar. Benar. Gue ngerasa gitu. Jadi usaha bisa kebeli. Terus gue tuh suka Property walaupun tinggal sama orang tua ya, iya. walaupun tinggal sama orang tua, tapi dulu tuh suka gue kan nyisihin 700.000 bayangin setiap kali waktu itu ikut gue dulu masih terjebak unit link kan dulu kan 700.000 sebulan itu gue sanggup dan itu tuh harga kosan di Setiabudi 700.000 ya, sebulan. jadi istilahnya gue udah mikir nih kalau gue ngekos gue hidup, walaupun gue ya kan, intinya gitu loh. Iya. Jadi buying powernya sih menurut gue oke gitu. Dan gue menyaksikan dulu senior-senior di kantor gue ya 3-4 tahun kerja mereka udah bisa sanggup sustain nyicil rumah. Selama nggak ngabisin gajinya buat alat-alat band yang akhirnya itu gue sih. Iya. Ya itu tapi ini kalau kata psikolog dari akademisi UNS Solo Rafika Nur Kusumawati, fenomena larisnya iPhone, fenomena larisnya lanyard ini terjadi karena media sosial membuat standar-standar baru kehidupan gitu ya. Dan kebetulan orang-orang yang krisis identitas dan kebetulan nggak kaya gitu ya dalam artian wealth terdorong pengen punya iPhone dan juga mungkin sewa-sewa atribut-atribut yang bisa. Kenapa nggak pakai atributnya pemuda Pancasila gitu ya, kan lebih gagah gitu ya. Iya gagah ya. Reputasi ya juga. Lebih gagah kan gitu. Datang-datang kayak lain pada pakai baju koko dia pakai loreng-loreng. Tapi mungkin fenomenanya adalah BUMN tuh kalau general BUMN doang tuh juga mesti hati-hati ya. Karena kalau misalnya pakai lanyardnya Krakatau Steel kan juga agak gimana gitu kan. Krakatau Steel. Iya kalau kita lihat itunya kan. Tapi kalau BUMN emang ada namanya ya? Kan cuma BUMN. Enggak, tadi kan istilahnya yang BRI ada yang mungkin ada yang buat spesifik di Mandiri kan kayak punya sendiri tuh ya itu. Tapi lu pernah nggak sih kayak trying to do something untuk show sesuatu yang above your means gitu untuk show off ke orang? Kalau kita ke klien kadang atau calon klien kita kadang itu harus gitu. Ya, saya pintar loh gitu. Iya. Atau kayak ada pencapaian tertentu. Atau mungkin kalau yang nyari pacar mungkin kaum laki-laki yang ingin menarik lawan jenis gitu. Tapi sebenarnya ada kebutuhan di momen-momen seperti itu ya sebenarnya ya. Iya, ada. To show something above your means. Terutama untuk ketemu sepupu-sepupu yang ternyata cakep ya gitu kan, suka gitu ya. Kayak gitu kan. Masih bisa nikah sama sepupu. Kalau udah desperate banget kan mungkin kayak gitu. Iya. Anyway, tapi lu setuju nggak bahwa sekarang social media driving this kind of consumerism behavior? Iya. Dan menurut gue bagus itu. Bagus karena benar. Kita ekonomi doang kan. Betul. I think that's a good point karena lebih dari 50% GDP kita itu di drive sama konsumsi rumah tangga gitu ya. Jadi ya sebenarnya it's a good thing gitu ya. Bagus. Gitu, kalau bisa beli 5, 6, 10 gitu. Dan hopefully sebenarnya this kind of behavior itu bisa nge-push diri lu. Sekarang misalnya lu pura-pura pakai lanyard BUMN. Iya. Itu nge-push diri lu untuk masuk ujian tes BUMN terus. Iya. Gitu kan? Supaya betul. Yang aslinya gitu. Benar. I think it's a good point of view. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media, lu nonton gak sih video akhir-akhir nih kalau misalnya ada gambar bowl gitu ya, terus isinya air es, terus habis itu pisang, terus habis itu botol minuman Saratoga itu ya. Lu aware kan? Justru duluan ngelihat yang lokal, versi lokal. Oh, versi Saih Halilintar. Tidak mau ketinggalan. Saih Halilintar ya, geng Halilintar ya. Yang terakhir beli pizza itu kan buat anaknya. Nih buat teman besar banget ya. Iya. Nah, rumahnya kayak istana rumahnya. Nah, ini kalau buat teman-teman yang belum aware, ada satu video yang di-post sama sebenarnya yang ngeposting video ini bukan pemilik akunnya gitu ya, tapi ini reposting dari video yang diposting di Instagram milik Ashton Hall. Ini kita coba lihat ya. As per now sampai hari ini tanggal 26 Maret, videonya adalah video terbanyak ditonton di Twitter dengan hampir 740 juta views. Yang paling banyak di Twitter. Okay. Coba kita lihat. Ini bangun jam 4 ya kan, sebelum jam 4 terbangun. Kumur. Ini kayak baru kali ini nonton dari awal sampai akhir kayaknya yang ini deh. Push up. Oke. Apa sih di hidungnya itu apa sih? Alat bantu untuk buka pernapasan. Baca. Ya. Lu pernah gak sih ngerasa kayak
lu udah bangun, udah fresh gitu ya. Terus lu tetap harus dunking your head into cold water itu. Gini, instead of doing coffee gitu ya. Karena gue umur juga udah agak tua ya gitu. Gue udah ngomong itu 2 kali. Gue mengalami masa di mana waktu gue SD itu waktu gue tinggal di Ciledug kan. Semak-semak itu kalau gue berangkat sekolah itu ada airnya, Pak. Semak-semak ada airnya. Oh, embun. Oh, tahu embun ya? Tahu Kalian tahu embun? Karena belum pernah megang tapi kan. Aku berangkat tiap hari itu gitu. Nah, dan nggak usah dunking muka. Kita ini kalau apalagi waktu masih di Bandung, tinggal di Bandung, itu tuh airnya dingin banget, kayak air es. Iya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu it gets you up ya. Iya. Oke. Terpaksa gitu. Karena harus mandi kan. Iya. Oke, ini satu lagi yang gue kesel ya, kayak dia bangun jam 4 pagi, tapi baru ready buat lari pagi jam 6. Such a waste of 2 hours, man. Iya. Mungkin dia ini dulu, baca novel dulu. Iya tadi kan. Tapi hidupnya sehat sih, Pak. Iya. Gue nih selalu ngelihat apa-apa positifnya aja kali ya. Mungkin kan udah tua kali ya. Bener. Tapi ada satu bagian menarik nih di sini. Apa tuh? Hop. Dia loncat jam 7.36 AM. Nyampe bawah jam 7.40. Jadi dia levitating gitu, Pak. 4 menit gitu di udara betul, gitu betul, kan. Betul. Loncatnya 7.36, jemburnya 7.40. Yang editnya aja ini sih kayaknya. Ya kan? Ya pilih dunking lagi. Oh, udah sarapan. Ya, ini sarapan yang baru sarapan 9:30, ya kan? Dia nggak intermittent fasting nih kayaknya. Enggak. Tapi badan bisa begitu ya? Ya, nah ini video pecah banget, pecah banget dan akhirnya jadi viral kemana-mana ya, dan akhirnya tadi ditiru oleh banyak influencer, baik itu yang ngatain gitu ya, mocking gitu kan, atau juga yang tadi kayak Saih gitu ya, Saih bener-bener kayaknya dia nggak mocking, dia meniru gitu kan. Nah terus biasalah internet kalau udah kayak gini dia mereka doing background check gitu ya. Nah ternyata pria di video ini yang badannya gede banget gitu, tapi satu hal yang nggak ditunjukin sama dia waktu jam 8 pagi adalah waktu dia nyuntik testosteron, Pak, ke gitu. Itu yang nggak ditunjukin sih, sayang banget. Gue pengen lihat. Anda ini sangat berpikiran. Gue pengen lihat dosisnya sih sebenarnya. Jadi setelah dicek, dia namanya Aston Hall. Aston Hall. Dia adalah mantan running back yang gagal masuk NFL, pensiun dari dunia American football di usia 23. Nah ini kan banyak atlet ya. Iya, kejadian kayak gini. Biasanya mereka ikut college football gitu ya, tapi either dia cedera atau misalnya not good enough ya, tapi badannya masih tetap fit dong ya kan gitu. Akhirnya mereka pindah profesi yang serupa gitu kan, dan memilih menjadi coach fitness online. Sejak 2020 dia menjadi coach fitness yang katanya menawarkan jasa pelatihan sebesar ribuan dolar. Lu pernah pakai PT nggak? Zaman gua di Kalibata City pernah. Pakai PT. Lu pakai PT berapa? Harganya waktu itu? Mahal. Sebulan gope ada kali ya. Sebulan gope. Oh ya 700. Nah Tirta lebih mahal lagi. Karena dia kan special needs kan. Iya, betul. Dia kayaknya untuk berapa belas pertemuan gitu, 9 sampai 10 juta lah ya. Which is very expensive kan. Dan ini dia ribuan dolar gitu ya. Kehitungnya mahal ya berarti. Sangat mahal gitu ya. Tapi dia ya itu kalau lu udah jadi PT itu emang gitu ya, kalau lu well known di sosial media ya semakin baik juga, tinggi juga rate lu. Yang gitu. menarik kenapa rame sih? Kenapa? Ya, kenapa dia rame? Apa karena dunkingnya di esnya atau apanya? Atau karena steroid? I think people are mocking the lebih karena mockingnya sebetulnya. Iya. I think people mocking how unrealistic this kind of lifestyle. Orang tuh harus stop berpikiran negatif, Pak. Iya. Jadi kayak misalnya lu bangun jam 4 pagi ya kan. Lu bangun jam 4 pagi and then lu baru lari 2 jam kemudian, and then lu berkali-kali dunking muka lu ke air pakai botol air yang satunya $5 gitu kan. I don't know, apa yang mencoba dia inspire. I think buat beberapa orang mungkin dia inspiring gitu ya. Tapi kan kayak it's so easy buat orang akhirnya mocking dia karena kayak gue nggak bisa relate nih sama kayak gini gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apa isi kepala dia kan. Siapa tahu dia ingin mocking diri sendiri gitu. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau lihat dari sosial medianya, dan dia tuh aware. Si Aston ini aware bahwa dia viral sekarang. Dan lu tahu nggak? Botol minumnya yang namanya Saratoga, yang mereknya Saratoga, lu nanti masukin. Itu searchingnya all time high. Jadi it's a free Saratoga promotion gitu ya. Ads. Dan
Dan orang-orang sekarang pada beli juga gitu ya. Dan pada beli juga kan? Pada beli jadi juga. ada yang mocking, ada yang beli. Gitu. Bener, Ya. bener. Yang juara tetap beliau. Ya dan free promotion. Betul. Saratoga gitu ya. Nah, Betul. bukan Saratoganya Pak Sandiaga Uno ya. Ini kayaknya beda lagi gitu. Nah, Beda merek. nah ini si Aston ini juga dia aware bahwa dia di mocking gitu ya. Dan dia coba untuk stay positif. Dia bikin video khusus di Instagramnya dia. Klarifikasi. Gitu ya. Buat klarifikasi Oh, ya? bahwa ya termasuk yang timestamp aneh itu. Enggak. Dia bilang kayak Anda harus buat juga. Ya gitu. Oh banyak. Jadi dia marahnya untuk hal yang kayak agak beda. Apa tuh? Dia bilang kayak kok lu pada copying gue. Oh ya? Iya. Oh dia tuh marahnya gitu. Kok gue nge-copy gue. Jadi ya. kayak oh ya ada follow, ada followers, ada leaders. Lu harus selalu jadi leaders. Dan dia tuh orangnya positif banget ya. Sama kayak lu kayak lah. gue ya. Ya tapi lebih fit. Iya gue gitu. kurang fit. Nah itu yang I think ini yang di epitome dari semua sosial media kita gitu ya, bahwa lu gimana pendapat lu waktu lu ngelihat, kan dia bukan satu-satunya ya, dia bisa dibilang dia kategorinya fitfluencer, ya kan ada juga mungkin finfluencer, beautyfluencer gitu ya, that kind of thing yang kita tahu cara mereka berjualan adalah either ya jualan coaching, jualan kelas, atau mereka jadi afiliator brand-brand tertentu gitu ya. Tapi gue somehow suka ngelihat apa yang mereka pamerkan itu nggak easily replicable buat semua orang, dan itu yang bikin orang stres kadang. Iya. Jadi selalu ngambil yang positifnya, gitu ya. Jadi salah nih gue bawa dia ke sini selalu positif. Karena gue orangnya sangat negatif. Oh gitu. iya. Masih sih kadang-kadang. Cuman fokus aja ke hal-hal yang inilah. Maksud gue kalau dia gini lah, kalau dia bangun subuh ya bagus kan, sholat subuh gitu kan. Tadi baca Bible. Dulu kan juga ada tuh yang ada apa sih orang hitam yang bikin apa tuh? Sama mirip kayak gini kesehariannya pas apa sebagai muslim yang itu kan, tau gak, tiba-tiba ternyata di ujungnya ternyata cuma sama laki-laki gitu ya. Menurut gue yang nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak sama aja, menurut gue sama aja. Dan kalau beliau dapat keuntungan dari jual itu ya fine. Yang rugi kita yang selalu negatif gitu kan. Coba bayangkan, nah gitu. Bener, coba kalau kita buat apa positif gitu kan, ambil yang bagus. Bagusnya. Bangun subuh kayak gitu. Yang dia lakukan itu jauh lebih baik dari kebanyakan keseharian gua gitu. Iya, bayangkan coba. Kalau gua melihatnya begitu. Manggil Ustadz gua kan? kesini. Jadi Gak apa-apa. Tapi pernah lah lu mengambil sebuah keputusan hidup yang cukup signifikan gitu ya, karena lu terinfluence sama sosok atau tokoh gitu. Waktu gua married, gua kan berhenti ngerokok. Iya, kan itu sampai sekarang kan? ya. Rokok ya. Iya, rokok ya. Jadi istilahnya itu kadang-kadang ada profil-profil tertentu yang buat kita ngambil keputusan-keputusan dalam hidup. Sama seperti karir juga dulu, gue kalau nggak merit gue nggak akan ngejar karir dulu mah anjir. Udah asmen aja udah happy gitu kan. Iya, siapa figur yang lu gitu. yang lu lihat? Istri gue kan dulu membawa dua perubahan itu gitu kan. Sama kayak dulu gue kepikiran nggak mau nikah, tapi karena ngeliat bokap kasihan bokap gitu ya. Jadi tapi kalau figur sosial media gitu. Ada nggak yang influence lu? Heavily influence lu? Oh gini, kalau yang mungkin gue nggak tahu sosmed atau bukan sih. Kayak misalkan gue kan suka Rick Beato tuh. Rick Beato tuh menurut gue kayak yang dia dengerin, dia sangat menginfluence gue dalam mengapresiasi musik gitu. Jadi kayak kayaknya gue beli speaker yang bagus nih, kayaknya ada suara-suara yang mungkin gue nggak pernah dengar gitu, instrumen-instrumen nggak dengar, hal-hal kayak gitu lah. Ya buat teman-teman di sana yang pengen meniru gaya hidupnya Aston Hall, monggo gitu ya. Tapi gue sih capek dan gue nggak punya cukup uang untuk mungkin Evian ya kalau di sini ya, pakai gelas Evian untuk ngedang pala gue tiap hari gitu ya. Jadi monggo ditiru yang bagusnya gitu ya. Kalau kita nyinyir itu cuman demi konten doang. Oke, topik ketiga ini agak pinggir jurang nih Pak. Anggap pinggir jurang. Enggak, kita udah jatuh sih sebenarnya. We are way too deep di dalam jurang, jadi postingan kalian nih beberapa minggu ini cukup berbahaya soalnya. Jadi tapi karena kita juga risau ya gini. Kita kan gua dan teman-teman di Big Alpha dan teman-teman gua lainnya gitu ya, termasuk juga mungkin lo gitu kan. Kita ini kan dari dulu selalu berharap bahwa industri di Indonesia maju gitu ya, dan perusahaan-perusahaan Indonesia yang gede itu maju, bisa listing, kita bisa participate, kita bisa menerima kita bisa menerima juga cipratan-cipratan wealth-nya mereka gitu ya. Nah, ini yang
akhir-akhir ini gue ngelihat di tengah kondisi yang sekarang gitu ya, di mana kayaknya trustnya investor, karena kan itu ya semua keputusan investasi itu kan pasti didasarkan sama trust dan hope. Karena selalu forward looking kan, Ben. Selalu forward looking, and then once itu trustnya nggak ada gitu ya, investor asing cabut, investor dalam negeri ketar-ketir, IHSG kita ambruk gitu kan. Dan itu sebenarnya udah dimulai dari bukan baru-baru hari-hari belakangan ini aja ya gitu ya. Buat teman-teman yang belum aware, kita juga udah bahas di episode sebelumnya bahwa bursa minggu lalu sempat ambruk gitu ya, trading halt segala macam. Tapi ini sebenarnya bukan tren yang baru ini terjadi gitu, karena dari tingkat all time high-nya di September tahun lalu ya 7.800 sampai 7.900 gitu, ini kita terus turun kan, sekarang di sekitar 6.500-an. Nah ini seolah ya ketika kita membutuhkan ibaratnya dukungan dari pemerintah gitu ya, Pak Prabowo malah mengeluarkan statement-statement yang bercandain itu ya waktu itu ya. I don't think it's a joke, karena kayak dia berulang-ulang kan bilangnya gitu ya, bahwa pangan adalah nomor 1 gitu ya. Kalau pasar saham boleh naik turun gitu kan, ini di ruangan ini lagi rapat kabinet kan, kayaknya kalau saham turun yang sedih cuman beberapa orang aja, nggak banyak, dia bilang gitu. Lalu sebelumnya juga beliau sempat bilang bahwa saham itu buat mainan orang kaya, itu judi, repetitif gitu ya, as if itu didesain, disengaja gitu ya. Yang gue nggak ngerti kenapa pesan mengenai atau pesan yang mendiskreditkan pasar saham ini berulang kali diucapkan oleh Pak Prabowo dalam waktu yang cukup singkat gitu ya. Presiden maksud gue gitu. Dan lu gimana kalau lu ngelihatnya dari sisi apa ya? Gue selalu melihatnya dari sisi yang positif. Oh God damn. Mungkin bukan positif lah, ini angle yang lain lah. Jadi ini latar belakang gue juga dulu waktu gue, lu ingat teman kita yang ngajarin kita main kartu Entiop kan? Oh, oke. Kan bapak itu dulu waktu masih kuliah pun udah main di pasar keuangan. Oke. Nah, gue tuh dulu kan sangat kiri ya, kalau lu inget dulu waktu gue, walaupun kampusnya sangat kapitalis, tapi kan gue nih kiri banget dulu gitu. Jadi dulu gue benci banget sama semua yang berhubungan dengan pasar modal. Orang-orang yang berdasi kemudian yang bukan dari sektor real gitu loh. Gitu, gue dulu punya pandangan kayak gitu. Mereka ini adalah kayak orang-orang yang scavengers, bukan scavengers ya, kayak burung gagak atau vultures yang kalau kan pandangannya waktu di US tuh gitu ya. Ide lu tentang evil capitalist. Betul, karena kan gue nontonnya kan yang kiri-kiri semua kan, dokumenter yang dari John Pilger segala macam gitu ya. Dan gue selalu bilang sama si bapak itu kan, sama si om kita itu kayak, lu tuh gue sih lebih seneng nanti ketika gue udah lulus gue akan main di sektor yang real, gue bilang kayak gitu. Nah mungkin dia mewakili pandangan masyarakat 58% memilih dia, mungkin banyak yang dari situ gitu loh. Jadi lebih ke lu kayak gini. Gue seneng dengan apa yang kalian lakukan di Big Alpha ya, karena kalian mendekatkan membantu menjadikan pasar keuangan itu nggak yang eksklusif gitu. Tapi kenyataannya kan barrier to entry masih sangat tinggi, Pak. Jadi buat the majority of Indonesian people itu bukan sesuatu yang bisa achievable. Mereka lebih gampang akses ke judi online gitu loh. Jadi ya kan, maksudnya ya to be fair. Wow, lu masih bisa melihat karena gini, karena apalagi yang kita bisa, karena gue depresi, Pak. kalau gue nggak yang berpikiran seperti ini, gue depresi gitu. Jadi gue mencoba melihatnya dari oke deh, apa sih yang bisa kita ambil deh, gitu ya. Mungkin kita kurang keras nih kerjanya, mungkin kalian ini kurang keras nih kerjanya gitu. Menghardik pemerintahnya kurang kerja kerasnya gitu kan. Supaya gimana caranya orang-orang itu tuh nggak punya pandangan sama seperti bapak ya, mungkin gue yakin itu kan dia mewakili perasaan aja gitu. Gue juga berpikir hal yang sama sih, bahwa dia mengerti banget demografinya gitu ya. Dia berbicara bukan ke seluruh audiens orang Indonesia. Pasti. Dia hanya berbicara ke audiensnya dia doang. Tapi itu yang sangat, menurut gue juga sangat disayangkan ya gitu, bahwa dia finally adalah presiden Indonesia. Ya, dia finally bukan ketua Partai Gerindra, dia bukan calon presiden nomor urut 02. Dia bukan lagi itu gitu ya. So in this case, dalam hal menyampaikan pesan-pesan kepada publik, gue justru merasa Pak Jokowi jauh lebih baik, meskipun sebelnya ngomongnya, adalah maksudnya public speakingnya betul, gitu bukan meskipun
Pak Jokowi itu sering kali kalau misalnya ada doorstop wartawan atau segala macam, pesannya nggak pernah clear gitu ya. Mungkin Pesannya ya selalu ambigu gitu ya. Ya bukan jangan tanya saya apa segala macam. Yang paling kocak kan kayak waktu di IKN gitu kan. Pak, infrastruktur udah siap atau belum? Sudah, tapi belum. Ya kan sebel nggak lu digituin? Iya. Sudah, tapi belum. Betul, ya kan gitu. betul. Nah, itu yang dalam hal seperti itu tapi nggak ngejek mungkin. Bener, gitu. orang susah nyari celahnya. Nah, Pak Prabowo ini lebih direct. Iya. Lebih direct, terlihat lebih direct, lebih impromptu. Dan ini terjadi berulang kali. Sulit buat gua untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang didesain. Ya. Gitu ya. Apakah dia mau niru modelnya Trump gitu ya, di mana selama dia berkuasa gitu ya, di periode berikutnya dan juga terlihat yang sekarang, the way dia ngomong itu adalah dia berusaha untuk mengkultivate dan memaintain persepsinya votersnya dia. Ya. Jadi nanti di kemudian hari gitu ya, di pemilihan berikutnya ya mereka tetap stay, mereka makin loyal. Betul. Gitu ya, dan berharap ada yang masuk yang Betul. sependapat sama dia gitu Iya, ya. jadi selama politis banget gitu. Iya, artinya selama yang nggak apa ya, level of knowledge-nya nggak sama, yang gua rasa sih mereka efeknya tuh ya mungkin besar buat dampak ekonomi, tapi yang the grassroots they don't care probably gitu, dan probably will get elected again. Dan selalu yang diulang sama dia pangan, eradication. Karena yang relate kan. Betul gitu. Iya. Can you blame? Enggak ya. Can you? Jadi ya. Iya, I think itu agak susah sih. Ya, gue melihat itu strategi politis yang memang didesain. Bahwa menyayangkan itu. Karena kan kita sendiri tahu bahwa ya. Iya. Dan buat teman-teman yang mungkin nggak aware juga gitu ya, bahwa saat ini ada 15 juta investor dengan 15 juta SID gitu ya, single identification number. Nah, ini 15 juta ini kan yang orang sekarang paling gampang segini deh gitu. Ada teman gue bilangnya gini ya. Ini portofolio gue ini adalah uang sekolah anak gue. Ya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu kan mungkin yang mencederai hati mereka gitu ya. Ya pasti. Gitu kan. Jadi Pak Prabowo nih ya, walaupun ini sesuatu yang di well design gitu ya, tipe komunikasinya, tapi mungkin bisa dipikir ulang gitu ya, karena ini adalah momennya Bapak jadi presiden Indonesia, bukan presiden 58 ya kan. Mungkin Bapak perlu dibantu mungkin ya, agensi untuk public speakingnya bisa kontak Bapak ini nanti. DM. Gua rasa sih banyak politisi perlu itu sih, ya kan? Yeah. Kayak kemarin yang masalah yang kepala babi gitu kan. Iya, benar. Gua rasa kalau misalnya kita tuning, Pak, kalau kita dikirim kepala kakap aja Pak, please, kita kepala babi. Kepala kambing saya mau. Ya, sini kalau nggak ada yang makan babi soalnya gini. Coba gue. Ini ada komen-komen ya gitu. Buat gue dari Segario, buat gue IHSG adalah salah satu. Sama gue nih. Oh, ini Halo Pak Aryo. Udah lama ketemu, mudah-mudahan Juni ketemu dia. Iya, buat ada reunian sekolah. Siap. IHSG adalah salah satu patokan penting keadaan ekonomi negara. IHSG turun terus, siap-siap domino efek kemana-mana. Semoga banyak yang bisa melihatnya benar. Dari Mas Oki Sutanto, lu kira yang dianggap bercandaan investasinya? Bukan bro, seluruh rakyat dianggap bercandaan. Nah ini kan. Tapi siapa sih yang berani gitu di rapat kabinet misalnya, Pak, toh ngomong gitu, wah anjir. Please, gua mah nggak akan berani gitu. Iya kayak sih. Bener pada ketawa. Iya, akhirnya ketawa aja daripada benjol. Iya, bener. Daripada disikat Mer Teddy ya. Let call Teddy. Udah naik ya? Udah naik. Iya. Ada juga komen Andovi Lopez, terima kasih Big Alpha untuk selalu mengedukasi soal hal seperti ini. Bagi gue yang paham, yang kurang paham ini sangat membantu. Ya, terima kasih juga Andovi untuk video-video modusnya zaman dulu, gue sangat menikmati. ya, itu legend sih ya gitu. Big fan gitu ya. Nah, lanjut ke reaction. Gue bisa ngerti. Gini ya. Siapa yang mau inbreng? Ya kan, mendingan cash kan zaman sekarang kan. Dia benar itu. Ada ibu-ibu. Jadi ini lagi ada bagi-bagi kulkas gratis atau apa ini? Ya, pokoknya ada orang mau bagi kulkas gratis ke seorang ibu-ibu, tapi ditolak dan prefer duit ibunya. Tapi ya bener. Kulkas itu kan listriknya. Betul. Iya. Belum tentu muat di rumah. Belum tentu muat. Si ibu ini kalau rumahnya masih pakai Petromak gimana? Betul. Iya. Jadi kelas menengah juga butuh empati. Iya, jadi kalau mau ngasih sesuatu, ini tuh sama kayak misalnya gini, Ben. Sekarang yang lebih banyak itu adalah kayak, oh gue punya banyak baju bekas nih, mau gue sumbangin kemana ya? Ya. Udah terlalu banyak orang mau nyumbangin baju bekas. Betul. Mending uang aja. Mending duit. Gitu. Betul. Ya.
Jadi lebih liquid ya. Liquid. Orang jadi buat masyarakat low income ya atau masyarakat kelas bawah itu cash is king juga gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ibunya forward thinking nih, gitu kan? Forward Si kulkasnya bisa terima kasih, udah terima aja dulu gitu loh. Kemudian dia jual jadi duit. Iya ya. Iya. Nah makanya, Oh ini juga bukti gue tuh sangat mendukung Mikafa tuh itu gitu loh. Jadi supaya nanti yang milihnya tuh jadi lebih melek finansial tuh diajarin begitu dikasih tahu gitu loh. Iya. Gini, Bu terima aja. bahkan untuk berpikir bahwa kulkasnya terima aja, Iya. terus nanti bisa gua jual, dia nggak mau ribet. Iya dia sampai ngomongin katain conge gitu. Gue jangan conge, nuhun makasih gitu udah terima jadi duit. Itu kan kulkas bagus, kulkas baru. Bener juga ya. Iya, berpikirlah positif, Pak. Selalu ada Iya. dua sisi ya. Iya. Kalau nggak depresi loh. Nekat jual mobil demi pergi ke India, ketemuan sama cowok India kenal dari Facebook. Wah ini Tinderella ini ya, cerita Tinderella ya. Aduh cantik lagi. Enggak ding. Saking soalnya aku sampai, hah? Udah, hah? Ah itu kayaknya bukan dia deh yang di nggak gue mempertanyakan keabsahan dari video ini sih soalnya tadi yang baring di kasur kayak bukan dia dah. Iya, Beda anggaplah orang. ini benar. Ya anggaplah benar. Tapi ini next level catfish, Pak. Ya itu betul sih. Tapi lu masa nggak video call sih? Hah? Lu mau ke India, lu mau ketemu sama match Tinder lu atau dikenal di Facebook ya? Anjing Facebook lagi orang Iya, India tapi di Facebook. tapi it happens red flag man, orang India Facebook red Ini flag. nggak ketolong sih kalau ini nggak tahu nolongin gimana banyak ibadah Iya, aja. mungkin. iya, benar-benar. Takutnya ini human trafficking. Oh iya betul. Kan nanti dia di sana suruh jadi operator. Tapi ini telepon. adalah salah satu bentuk gimana gue ini kan punya anak gue kan cowok ya cuma satu. Ya. Gue nggak punya anak perempuan gitu ya. Tapi gue bisa paham kenapa ada istilah asagolok gitu ya. Asagolok. Buat bapak-bapak yang punya anak perempuan gitu. Karena ya kadang perempuan tuh ada kecenderungan sebenarnya laki-laki juga sih. Untuk Terjerumus di hal-hal seperti ini. iya, Jadi karena buat cowok ya. Iya, Oh, jadi makanya banyak iya. yang sangat overprotective ya. Betul, karena betul. kejadian begini. Terakhir. Oh Twitter. Wah, oh ini ya. Wah ini. Korupsi, rakyat capek, saya juga capek baca beritanya ya. Bahkan ini kabar yang terbaru, Presiden akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Moga-moga sipirnya nyuruh Napi dengerin lagu Baby Shark 5 jam ya. Biar lancar. Ini diundang ke acara itu kan net kan yang apa sih yang lawak itu tuh. iya. Tol megah tapi mau lewat ada syarat, lalu duit iklan bank BJB Rai. Sementara saya harus baca berita rakyat sengsara. Koruptornya kayaknya chill aja. Metro nih ya. Iya. Ini I think gini, I think we are dreaming of having this kind of Conversation. conversation. Aku nganggapnya ini conversation Iya, sih. iya. Apa program Discussion gitu ya, lah, iya. program gitu ya. Dan menurut gua it's about time sih. Iya. It's about time gitu ya. Karena kayak beritanya buruk, yang penting adalah how you deliver Iya. gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh yang bagus angle positif sebetulnya. Iya, Jadi, iya. Angle positif dari buruknya pemerintahan sekarang. Iya, nggak ada komentar. Iya, Tapi iya, iya. apapun beritanya itu dikemas dengan sangat jenaka Iya, iya. gitu kan. I think revolutionary dan Iya. tinggal tunggu waktu sampai stasiun TV lainnya mengekor. Mengikuti mungkin. Tapi nggak mungkin. Karena cuman gengnya Metro kan yang nggak diajak sama koalisi. Iya kan? Sebenarnya Surya. mereka tuh oposisi nggak sih? Nggak oposisi, Tapi cuman Pak Surya Paloh nggak diajak nggak- gitu ya? ya Judulnya- diajak ya sempat diajak kok, sempat dirangkul tapi kayaknya tidak terjadi lah, it didn't happen Makanya gitu ya. kayak bebas aja gitu. Iya, dia bebas aja. Buat tim di Metro Tapi TV. buat check and balance bagus ya. Iya. Artinya kita perlu gini, mau siapapun pemerintahannya yang check and balance itu bagus. Jadi mau dari manapun, PDP Dari, iya. karena PDP. kita nggak punya siapa-siapa sekarang. Dulu gue milih PSI, gue kira will make a change, ternyata gitu kan. Gue kira ini, terus gue oh ya udah PKS deh karena sudah ini ternyata ikut juga di yang RUU itu gitu Iya, ya. iya, Jadi ya iya, sudahlah gitu. Gue Iya. tadi mau call out beberapa kawan-kawan gue yang PKS gitu ya, tapi Nama acaranya apa ini? Ada yang tahu? Ya, buat teman-teman tim Metro TV
Metro TV salut, terima kasih untuk sudah bikin program seperti ini, dan teman-teman yang sudah stay sampai akhir acara ini, thank you banget. Jangan lupa follow semua Instagram Bikalva, subscribe, like, tolong di-share, it helps a lot. Sampai jumpa, selamat berlibur, menikmati waktu bareng keluarga. Gua dan Ogi pamit undur, bye.